Natria, ketemu lagi dengan kami tim jurnalistik Sina. Kali ini kita akan mengajak kalian untuk mengunjungi tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Rembang. Yuk ikuti keseruan hari ini. Tokoh pertama yang akan kita kunjungi adalah Nyai Haji Muhsinah, putri dari Kiai Haji Siroj, ulama karismatik dari Solo. Beliau merupakan istri dari Kiai Haji Khalil Bisri, seorang tokoh ulama dan politisi yang sangat cinta santri. Di usianya yang tidak lagi muda, beliau masih sangat aktif memberikan pendampingan dan pembinaan kepada generasi muda di lingkungan muslimat NU. Assalamualaikum Bu Sin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing. Injing matur nuwun. Terus pundi kersanipun menapa? Nuwun sewu. Kami dari tim jurnalistik SMP Islam An-Nawawiyah akan menyampaikan beberapa hal yang terkait peringatan Hari Santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2024. Ya, insya Allah saya jawab yang saya tahu. Ya. Bagaimana pendapat Bu Sin tentang santri di Rembang? Santri di Rembang keseluruhan relatif baik-baik semua. Artinya tidak ada kasus-kasus yang seperti diberitakan oleh TV-TV itu, tidak ada kasus yang begitu. Kalau kadang-kadang ada santri yang dablek, misalnya bangun kesiangan sehingga nanti di sekolahan juga telat, itu memang ada. Tapi nanti setelah pengurus pondoknya atau orang tua santri tersebut dipanggil ke sekolahan, kemudian diberi peringatan anaknya, biasanya sudah sembuh. Dan relatif yang saya lihat di sini, anak-anak itu selalu tepat waktu. Artinya waktunya mengaji, yang ngaji. Waktu wajib belajar jam 9 malam sampai jam 11 ya belajar. Ini yang saya lihat di pesantren sini loh ya. Kalau pesantren yang lain ya aku nggak tahu, tapi tidak pernah ada berita kasus-kasus yang nggak baik itu, pembulian misalnya itu. Nah, setelah anak-anak selesai sekolah formal pagi sampai di rumah jam 1:30, jam 2, nanti 2:30 harus sudah masuk madrasah pondok yang pelajarannya adalah keagamaan. Kalau di sekolah ada pelajaran agama juga ya, tapi yang sekolah seperti SMP itu ya cuma sedikit pelajaran agamanya. Alhamdulillah mereka ya yang di sini bagus-bagus semua. Di Kemadu juga saya dengar santri-santrinya juga disiplin. Bahkan ada santri kecil, anak-anak yang masih SD sudah pada mondok di sana. Mbak juga mondok enggak? Iya, mondok dong. Di situ di Pondok Nawawiyah juga ada pondoknya kok. Biar merasakan bagaimana menjadi santri ya. Paling tidak mondok puasa, besok puasa mondok di sini ya. Ngaji puasanan cuma 15 hari. Ya. Terima kasih Bu Sin. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nuwun sewu. Bagaimana harapan Bu Sin untuk SMP Islam An-Nawawiyah yang sebagian besar muridnya adalah santri? Harapan saya semoga semua siswa-siswa di SMP An-Nawawiyah
menjadi orang yang bermanfaat, yang berguna bagi agama, nusa, bangsa. Dan santri harus berani, jangan sampai kelihatan mucis. Tahu mucis apa mas? Minder ya, jangan sampai minder sebagai santri ya, karena santri bisa jadi apa saja kok. Santri sekarang ini, santri lulusan di sini ya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi doktor juga ada, profesor ada, jadi menteri juga ada, bisa jadi menteri, bahkan mungkin lama-lama bisa jadi presiden. Amin ya rabbal alamin. Pengen juga tahu rasanya menjadi santri, pengen dong. Sudah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami tim jurnalistik SMP Islam An-Nawiyah. Semoga Husin sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengunjungi Ibu Haji Mustahdiah, istri dari Kiai Haji Ahmad Habib Mabrur, pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawiyah. Saat ini beliau merupakan pembina personalia di RSI Arafah dan aktif di pengurusan Muslimat NU sejak tahun 2000 sampai sekarang. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam. Sugeng enjing non sewu. Kami dari tim jurnalistik SMP Islam An-Nawawiyah ingin mengajukan pertanyaan tentang Hari Santri yang akan jatuh pada tanggal 22 Oktober 2024. Bagaimana pendapat Bu Tati tentang peran santri di era milenial saat ini? Pertanyaan yang bagus, saya senang banget. Semoga apa yang Bu Tati sampaikan ini berguna untuk kita semua. Kita tahu bahwa pendidikan yang ada di Indonesia itu tidak terlepas dari santri. Karena kalau kita mengandalkan pendidikan hasil dari sekolah umum saja, sangat-sangat kurang efektif. Karena menurut Bu Tati, pendidikan yang berlatar belakang santri itu hasilnya sangat optimal karena akan melahirkan generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah. Sehingga jika generasi itu terlahir, terdidik dari pondok pesantren misalkan, yang dua-duanya didapat dari pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, itu nanti akhirnya menjadi generasi hebat. Karena apa? Karena dia akan berpikir untuk dunia dan akhirat. Saya kira itu untuk pendidikan Hari Santri bagi generasi saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu Tati. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nuwun sewu Bu Tati. Bagaimana harapan Bu Tati untuk SMP Islam An-Nawawiyah yang sebagian besar muridnya adalah santri? Harapan Bu Tati benar-benar mengharapkan santri-santri yang sedang mengikuti pendidikan di SMP Islam An-Nawawiyah ini menjadi generasi yang militan. Artinya apa militan itu? Tahan banting, tidak pernah kenal putus asa, karena di pondok pesantren itu ada yang namanya semacam moto
ngaji ora mandek, ngaji ora kenal umur. Artinya ngaji itu belajar tak kenal lelah, tidak putus asa. Dan nyun sewu untuk Nawawiyah, kita tahu persis bahwa Nawawiyah itu mulai dari SD yang punya sejarah panjang sampai adanya SMP Islam An-Nawawiyah, itu Butati tahu persis perjalanan sejarah dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, pasang surutnya. Dan alhamdulillah untuk sekarang SD-nya kita tahu bahwa SD Islam An-Nawawiyah saat ini itu sudah 17 kelas. Kemudian para pengurus berpikir untuk melanjutkan jenjang yang lebih, yaitu SMP, dengan harapan anak-anak siswa SD ini berkelanjutan di SMP Islam An-Nawawiyah. Alhamdulillah SMP An-Nawawiyah sekarang sudah punya gedung sendiri yang dulunya menyatu dengan SD-nya. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang, dan dari hasil didikan SD An-Nawawiyah yang SMP ini masih belum kelihatan karena masih dalam proses pendidikan, masih ada yang di fakultas, ya masih do kuliah, belum kelihatan nanti hasilnya. Tapi kalau di SD, alhamdulillah ternyata Nawawiyah hebat, karena di antara siswa itu ada yang jadi menteri pendidikan, menteri agama itu 2 yang dari weton Nawawiyah, ya, didikan yang alumni Nawawiyah, yaitu yang pertama Bapak Pak Dito, saya kalau ngaturi, ya, itu putranya Mbah Basuni. Sedangkan yang saat ini masih menjabat, yang biasa kita sebut Gus Tutut, yaitu Gus Yakut, ya, itu juga alumni dari Nawawiyah. Nawawiyah itu terdiri dari diniyah dan pagi hari SD Islam An-Nawawiyah. Ada yang jadi Bupati Bantul yang sekarang sepertinya mau ikut daftar lagi, mengikuti pilkada lagi. Bapak Halim itu kemarin sudah jadi bupati, sekarang sepertinya maju lagi. Itu muridnya Butati dulu itu waktu kelas 5, kelas 6. Jadi dulu itu Butati ya guru tugasnya multi, kadang-kadang jadi guru olahraga, kadang guru agama, kadang juga guru kelas. Dan alhamdulillah karena niat, bersungguh-sungguh, ikhlas, dapat menghasilkan anak didik yang penuh dedikasi. Terima kasih Bu Tati atas kesempatan yang telah diberikan kepada tim jurnalistik SMP Islam An-Nawawiyah. Semoga Bu Tati sehat selalu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih doanya. Maju terus An-Nawawiyah. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi keseruan kita bersama tokoh agama yang ada di Kabupaten Rembang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di event selanjutnya. Selamat Hari Santri Nasional tahun 2024. Menyambung juang, merangkum masa depan.